Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita akan membuatkan tutorial ya, bagaimana cara flash ya, untuk tutorial ngeflash di HP Samsung A55 setelah diupdate dia tidak bisa disentuh layarnya ya. Oke, ini adalah HP yang kemarin kita flash dan ini sudah normal ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini untuk versi Androidnya sudah kita downgrade ke versi Android 15 dan untuk versi One UI-nya ke versi 7 ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara ngeflashnya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya lalu kita pindah ke tampilan laptop ya teman-teman ya. Oke, kita sudah berada di tampilan laptop. Di sini kita membutuhkan tool yaitu SAM firmware tool ya teman-teman ya. Ini toolnya untuk ngeflash HP Samsung ya. SAM tool ya, untuk nama toolnya teman-teman ya. Oke, untuk cara downloadnya kalian bisa ikuti saja tutorial ini teman-teman ya. Metode ini bisa kita terapkan di HP Samsung tipe lainnya ya. Kalau kita mau ngeflash Samsung apa aja lewat SAM tool ini bisa ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita buka browser ya teman-teman ya. Kita buka dulu browsernya karena kita akan mendownload SAM tool ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita ketikkan SAM ya teman-teman ya. Untuk download toolnya di sini, untuk download file juga sama nanti di SAM tool ini ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita ketikkan SAM selanjutnya kita pilih saja yang paling atas ya. Nah ini SAM Oke, selanjutnya kita klik yang paling atas ini ya, SAM juga ya. Oke, kita klik saja maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Kita tunggu verifikasi human ya. Oke, sudah masuk. Selanjutnya di sini kita harus registrasi dulu ya jika kita belum registrasi, atau login jika sudah pernah daftar ya. Oke, contohnya saja di sini anggap saja kita sudah registrasi ya teman-teman ya. Pastikan kita sudah registrasi dulu. Nah, seperti ini anggap saja sudah registrasi ya. Selanjutnya kita bisa pindah ke ini ya, order tool ini. Kita klik ya sebelah login ini ya. Nah, ini kita pilih order tool lalu kita pilih SAM FRP tool, langsung saja kita klik. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah ya, kita tunggu, masih proses ya. Oke, agak lemot ini sinyalnya. Oke, setelah tampil seperti ini kita scroll ke paling bawah ya teman-teman ya. Kita cari untuk SAM firmware toolnya, ini ada versi terbaru yaitu 5.2 ya. Kalau yang kita pakai kemarin masih 5.1. Oke, kita scroll ke paling bawah lalu kita download saja untuk SAM toolnya. Untuk ukuran filenya sangat kecil ya, sekitar 50 MB. Nah, ini kita klik saja ya. Untuk versinya 5.2 ini yang terbaru ya teman-teman ya. Pastikan yang terbaru ya yang kalian download ya teman-teman ya. Oke, maka dia langsung proses mendownload. Kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Oke, sambil menunggu proses downloadnya selesai kita bisa langsung ketikkan saja file yang akan kita download ya, karena kita membutuhkan firmware-nya. Untuk HP contohnya ini A5560 ya, langsung saja kita ketikkan ya. Atau HP kalian tipenya berapa langsung saja diketikkan di sini teman-teman. Oke, contohnya ini yang akan kita flash misalnya Samsung A55, jadi kita ketikkan saja SM A5560 ya teman-teman ya. Untuk versi A55 ini ada 4 ya. Jadi ada yang A556B, 6E dan 600 atau ini nggak tahu ya, ada 556S ya. Oke, karena di sini 5560, jadi kita pilih yang ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita klik sesuai dengan tipe HP kalian, jangan sampai keliru ya. Selanjutnya kita tunggu lalu kita scroll ke bawah, pastikan untuk tipenya benar-benar sama ya teman-teman ya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk spesifikasi HP-nya ya teman-teman ya. Oke, ini tool yang kita download tadi sudah selesai ya untuk proses downloadnya. Kita klik, kita cek, kita buka dulu. Oke, di sini minta allow download, kita pilih allow, lalu di sini sudah selesai untuk proses downloadnya ya. Nanti tinggal kita ekstrak saja ya. Oke, ukurannya sekitar 50 MB ya teman-teman ya. Oke, ini kita biarkan dulu. Selanjutnya kita cari sesuai dengan ini ya, asal HP kita ya. Kebetulan HP ini dari Taiwan, jadi kita pilih yang kodenya BRI ya teman-teman ya. Nah, ini lalu kita cari firmware-nya yang Android 15 ya teman-teman ya. Jangan yang 16, kita turunkan ke Android 15 yang ya di bawah
2 di bawah 16 lah ya, biar kalau update itu dia nggak langsung naik ke versi 16 ya. Jadi kita pilih yang versi 15 namun di bawah 2 kali dari versi 16 ya teman-teman. Pastikan sesuai dengan tipe HP kalian ya. Untuk wilayahnya misalnya Asia, Indonesia ya kalian pilih Indonesia ya. Oke, kita klik nomor 2, kita cari 2 langkah downgrade ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita klik saja dari Taiwan, kodenya BRI. Kita klik saja download. Di sini sekitar 6 GB lebih ya teman-teman ya. Nah ini untuk ukuran filenya ini, lalu kita pilih saja download on browser. Jika nanti kalian gagal, kalau kita pilih download on browser, kalian bisa pilih download firmware server ya. Nah ini pastikan kalian sudah registrasi atau login ya teman-teman ya. Kita klik saja, lalu ada tampilan seperti ini, calling Hemdal. Kita tunggu. Oke, kita tunggu saja sebentar dan kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Ini agak lumayan lama ya karena ukurannya sangat besar sekali ya teman-teman ya. Oke, pastikan internetnya stabil atau wifi nya stabil ya. Oke, kita tunggu, tadi masih proses ya. Nah ini ada tampilan seperti ini, kita klik saja tanda silang. Oke, lalu kita pilih download. Nah ini, maka dia langsung proses mendownload ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat untuk ukurannya ya, sekitar 6 GB lebih ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Anggap saja ini proses downloadnya sudah selesai teman-teman ya, karena kita kebetulan sudah mendownload ya. Jadi langsung saja kita buka berkasnya atau hasil downloadannya. Nah ini oke, untuk hasil yang sudah kita download. Selanjutnya kita tinggal keluar saja ya. Kalian bisa download saja langsung ya teman-teman. Oke, kita buka hasil downloadannya, lalu kita ekstrak ya teman-teman ya. Nah ini hasil downloadannya ya. Oke, nah ini untuk hasil downloadan yang kita download tadi sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita ekstrak ya teman-teman ya. Oke, tinggal kita ekstrak ke folder sesuai dengan tipenya ini. Nah ini tinggal kita klik saja ekstrak. Oke, lalu kita buka toolnya, yaitu SumFV tool ya teman-teman ya. Setelah kita ekstrak, oke, langsung saja kita buka toolnya. Kita klik 2 kali pada SumFV tool. Pastikan sudah yang terupdate ya. Untuk versi SumFV toolnya kita klik 2 kali, kita tunggu. Oke, masih loading, kita tunggu sebentar. Metode ini bisa kita terapkan di HP Samsung lainnya yang kendalanya kebetulan kalau HP ini tuh setelah update dia tidak bisa disentuh ya teman-teman ya. Jadi harus kita downgrade ya, kita turunkan versi Androidnya atau One UI nya. Oke, setelah kita download tadi versi yang terbaru ya, langsung saja kita ekstrak dan kita buka untuk toolnya ya, karena selisih sehari saja sudah ada updatean. Jadi kita download lagi untuk versi firmware yang versi 5.2. Nah ini kita ekstrak, kita tunggu proses ekstrak. Oke, nah ini langsung saja kita buka toolnya. Jangan lupa kita matikan dulu untuk virusnya ya, antivirusnya. Nah ini kalau nggak dimatikan dia nggak tampil ya, kita matikan dulu untuk antivirusnya. Oke, kita buka kelola pengaturan dan kita hilangkan centang pada perlindungan real time nya ya. Oke, sudah, lalu kita close ini, lalu tinggal kita klik 2 kali pada SumFV tool. Nah ini kita klik 2 kali, kita tunggu hingga toolnya terbuka ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu saja sebentar. Nah ada tampilan seperti ini, kita pilih informasi lainnya, lalu kita pilih tetap jalankan. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, masih proses. Nah ini kita pilih next saja. Oke, kita pilih next, kita next lagi, install. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Hanya seperti ini saja untuk proses download dan install SumFV tool ya. Oke, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai, maka akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih saja finish. Nah ini oke, ini sudah selesai ya, kita tunggu masih proses, kita bisa close saja. Oke, maaf tool perekamnya tadi habis waktunya, jadi kita buka lagi ya. Oke, setelah terbuka maka tampilan dari SumFV toolnya seperti ini ya, versi 5.2. Di sini bisa buat untuk FRP dan untuk proses flashing ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pilih saja Odin Flash yang paling sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Oke,
kita pilih Odin Flash. Nah ini lalu tinggal kita pilih saja BL ya. Nah ini kita pilih saja open di sebelah kanannya ya, BL. Oke, kita klik saja open, lalu kita arahkan ke hasil firmware atau downloadan yang kita download tadi ya teman-teman ya. Oke, kita arahkan ke hasil downloadan yang firmware kita download tadi ya, sekitar 6 GB tadi ya. Karena di sini belum kita ekstrak jadi tidak tampil ya teman-teman ya. Kita harus mengekstraknya dulu ya teman-teman ya. Oke, kita buka folder tempat hasil downloadan tadi ya, kita buka dulu, kita ekstrak dulu ya teman-teman ya, file firmware yang kita download tadi ya teman-teman ya. Oke, kita ekstrak dan kita percepat untuk proses ekstraknya karena juga lumayan lama untuk proses ekstraknya ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu di hasil unduhan. Nah ini kita klik 2 kali, kita ekstrak ke folder. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga proses ekstraknya selesai ya. Kita percepat di sini ya biar tidak kelamaan. Oke, setelah proses ekstraknya selesai maka dia langsung menghasilkan folder. Nah ini ya teman-teman ya, folder SAMFV ini ya. Nah ini untuk filenya nanti akan kita masukkan sesuai dengan nama yang tertera di SAMFV toolnya ya. Nah ini misalnya BL ya, kita pilih open, lalu kita arahkan ke hasil ekstrakan tadi ya. Nah ini kita buka, selanjutnya kita pilih BL, selanjutnya seperti itu. AP kita pilih open. Nah ini kita pilih open, lalu kita pilih AP, klik 2 kali, CP, begitu juga seterusnya teman-teman. Oke, kita klik saja seperti ini, lalu CSC juga kita pilih open, kita arahkan ke CSC. Untuk data yang paling bawah nggak usah diisi ya teman-teman ya, lalu kita sambungkan dulu HP-nya, lalu selanjutnya setelah terbaca di SW tool, lalu kita tinggal pilih saja flash ya teman-teman. Oke, kita sambungkan dulu HP-nya ya. Untuk cara menyambungkannya sangat mudah ya. Oke, kita pindah ke tampilan HP, dalam posisi hidup kita matikan dulu jika bisa dimatikan ya teman-teman ya. Kita bisa cek dulu untuk tipenya, ini HP yang sudah kita flash kemarin ya teman-teman ya. Untuk cara prosesnya kalian bisa cek, linknya kita taruh di deskripsi ya, untuk tutorial yang kita proses flash ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita lihat untuk tentang ponsel ya. Oke, nah ini versi One UI nya versi 7, Android nya 15 ya teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu. Jika di HP kalian tidak bisa dimatikan seperti HP ini awalnya waktu kita flash, kalian bisa tekan tombol power dan volume bawah sambil kita colok kabel data ya teman-teman ya. Oke, kita matikan dulu ya, kita matikan dulu jika bisa ya. Nah seperti ini. Jika HP kalian nggak bisa dimatikan, kalian colok kabel USB lalu tekan dan tahan tombol power dan volume bawah. Setelah layarnya gelap, kalian pindah tekan tombol volume atas dan volume bawah ya teman-teman ya. Oke, karena di sini HP-nya bisa dimatikan. Nah seperti ini, biarkan tampil dulu ya. Kita tekan tombol power dan volume bawah, dan setelah layar gelap kalian pindah ke tombol volume atas dan tombol volume bawah ya teman-teman, maka dia langsung masuk ke warning ya teman-teman ya. Oke, nah seperti ini, karena di sini tadi posisinya nggak langsung kita pindah tekan volume atas dan bawah, dia gagal ya teman-teman ya. Jadi saat layar gelap langsung pindah ke volume atas dan bawah ya teman-teman ya, karena di sini HP-nya normal bisa dimatikan. Kita matikan dulu. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Untuk mematikan kita pilih tombol power dan volume bawah juga ya, kita tekan secara bersamaan ya. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita matikan, lalu kita, kalau layar HP-nya normal bisa dimatikan, kita tekan tombol volume atas dan bawah. Nah seperti ini ya, tekan volume atas dan bawah lalu dicolok ya, tekan terus hingga masuk ke warning seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih saja volume up to continue ya. Jadi untuk masuk ke download mode kita pilih tombol volume atas untuk melanjutkan atau continue, kalau volume bawah untuk cancel ya teman-teman. Oke, kita pilih volume atas, maka dia langsung tampil ke download mode ya. Bisa kita lihat di sini build versinya ini sudah versi yang kita download tadi ya teman-teman. Ini sudah kita flashkan ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya cara proses untuk mengatasi HP Samsung tipe A yang kendalanya setelah diupdate dia tidak bisa disentuh ya teman-teman. Oke, dan selanjutnya jika HP sudah terdeteksi atau terbaca di laptop, tinggal kita pilih saja flash di SAMFV toolnya teman-teman. Oke,
tinggal ditunggu saja hingga proses flashingnya selesai teman-teman ya. Oke, gitu saja ya teman-teman ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Jika kalian kurang paham, kalian bisa cek di kolom komentar yang kita sematkan ya untuk proses yang ngeflashnya teman-teman ya. Oke, gitu saja ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.